Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang untuk memeriksa 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendengar argumentasi pelapor yang melaporkan para hakim Mahkamah Konstitusi dianggap melakukan pelanggaran etik. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki memimpin 2 persidangan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang digelar 2 kali. 2 sidang yang ini bersifat terbuka dan bersifat tertutup. Sidang terbuka pada Rabu pagi dengan agenda pemeriksaan pelapor yang melaporkan para hakim Mahkamah Konstitusi yang dianggap melakukan pelanggaran etik setelah memutuskan perkara nomor 90 PUU X1 2023. Dan sidang tertutup digelar Rabu sore dengan memeriksa para hakim Mahkamah Konstitusi diantaranya Saldi Irsra, Suhartoyo, dan Manahan Sitompul. Nah, kita juga DKPP mulai juga mengalami ketidakpercayaan publik. Tapi dengan hal ini saya pikir harusnya ini menjadi momentum untuk semua lembaga penyelenggara pemilu dan pendukung ataupun support sistem penyelenggara pemilu agar pemilu kita ini di 2024 ini dapat kita selamatkan. Saya menyebutnya sudah pada penyelamatan pemilu dengan putusan MK ini. Maka kita minta persoalan ini harus menjadi perhatian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini agar segera membebaskan lembaga ini. Karena lembaga ini masih memikul beban yang sangat besar, yang lagi akan semua mengarah ke situ itu sengketa Pilpres. Sebelumnya 15 akademisi melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Usman karena diduga mempunyai konflik kepentingan. Mereka menilai putusan MK beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan undang-undang. Pelapor menyatakan menolak putusan MK terkait usia Capres-Cawapres. Untuk itu pelapor meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan tim terhadap Ketua MK Anwar Usman. Sementara itu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pun usulan penggunaan hak angket Mahkamah Konstitusi. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki mendorong hak angket agar DPR menjalankan fungsi pengawasan. Ya, DPR itu kan wajib dikonsultasi oleh KPU. Tapi konsultasi itu tidak mengikat. Jadi sebetulnya itu kan soal EU pakai head aja. Jadi misalnya DPR berpendapat A, tapi KPU misalnya memutuskan tetap B, bisa aja. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Sutris iNews melaporkan.